diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sebelumnya Ibu mau memperlihatkan dulu. Hari ini akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Untuk apa kita harus menjauhi pergaulan bebas dan zina itu? Yaitu untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, kita sebagai manusia sudah dilindungi oleh Allah, ya. Nah, dilindungi agar kita menjadi insan yang bertakwa, menjadi insan yang baik di dunia ini, sehingga Allah menjaga kita untuk salah satunya yaitu harus menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, teman-teman, Ibu mau tanya, apa sih mana pergaulan bebas itu? Nah, ada ya dari setelah coba apa mana pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas itu yang seperti apa menurut teman-teman? Oh iya betul. Nah, pergaulan bebas itu kita berteman dengan orang yang nakal, yang masuk pergaulan bebas. Kemudian zina. Teman-teman ada yang tahu arti zina itu seperti apa? Bobohan. Nah, bobohan itu adalah gerbang untuk sampai ke zina, ya. Nah, kita lihat dampaknya apa? Dampaknya kira-kira kalau kita bergaul bebas, dampaknya itu apa? Akan apa? Akan terjerumus, ya. Iya, akan terjerumus karena dengan yang baik, maka insya Allah akhlak kita akan terbawa baik. Nah, begitupun sebaliknya, jika kita bergaul atau berteman dengan teman yang buruk, maka kita akan terbawa buruk. Dampak pergaulan bebas yang pertama tadi, kita akan hilang rasa malu. Kalau kita bergaul dengan dia, kita akan tertular penyakit sosial. Seperti apa? Munculnya kayak AIDS kalau sudah terjerumus ke yang lebih gitu, ya. Kemudian akan merusak generasi. Karena banyaknya anak yang bergaul bebas, maka generasi akan rusak. Untuk selanjutnya, larangan perbuatan zina ini tercantum dalam surat Al-Isra ayat 32. Nah, yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, teman-teman, jangankan berzina gitu, ya. Di dalam surat Al-Isra ini diterangkan, mendekatinya pun kita tidak boleh, apalagi terjerumus kepada hal tersebut. Kenapa kita dilarang mendekati zina? Mendekatinya saja tidak boleh loh. Karena zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mendekati zina, bukan hanya melakukannya, tapi seperti pandangan haram, memandang haram lawan jenis, itu sudah termasuk zina apa? Zina mata. Menyentuh yang bukan lawan jenis dengan keinginan yang lebih, itu juga termasuk zina tangan. Kemudian berholwat, itu tahu nggak berholwat itu apa? Berholwat itu menyatakan bobogohan gitu di sepi duaan. Nah, itu nggak boleh. Itu kan mendekati zina, ya. Nah, kemudian untuk apa kita harus menjauhi zina itu? Untuk melindungi martabat manusia dari kehinaan. Nah, ayat ini menekankan bahwa sangat penting untuk kita menghindari perbuatan zina dan perilaku yang mendekatinya, karena perbuatan zina itu melakukan perbuatan yang sangat tercela. Nah, selanjutnya teman-teman baca dulu bareng-bareng ayatnya. Yuk, keluarkan suaranya. ayat yang Ibu jelaskan. Jadi untuk sekarang teman-teman
dibaca dulu 3 kali, kemudian nanti tutup matanya, nanti dibaca ya. Bisa? Yuk coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yuk ulangin, ulang lagi, nggak diulangin. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu di era modern ini harus seperti apa? Iya benar, salah satunya berteman yang baik. Terus kemudian rezeki ya, rezeki sekarang rezeki aja. Berarti kita harus mencari lingkungan yang baik. Tapi yang pertama mencari teman yang baik, terus mencari lingkungan yang baik. Terus ada kan lingkungan sekolah. Nah, terus yang terakhir apalagi sama saat itu nanti healthy, coba healthy. Kalau mesin gadget nih harus kumaha. Nah, betul, jangan mengikuti grup-grup yang tidak baik ya. Karena sekarang pergaulan selama bukan hanya di dunia nyatanya, di dunia maya juga banyak ya sekarang. Jadi harus pintar memilah dan memilih baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Jadi jangan scroll yang tidak bermanfaat. Nah, ya harus pintar orang yang menggunakannya. Diusahakan anak remaja, anak usia sekarang kan usia berapa sih? 16 tahun tuh. Kan ada batasan ya di YouTube juga, ada batasan usia. Nah, jadi zina itu hukumannya terbagi 2. Yang pertama, hukuman bagi pelaku zina muhsan. Orang yang sudah pernah menikah. Jadi orang tersebut itu pernah menikah kemudian berzina ya. Nah, jika zina muhsan, maka hukumannya yaitu dirajam atau dilempari batu sampai mati. Ya, jadi nggak main-main tuh. Pelaku zina itu hukumannya nggak main-main. Bukan zina paling juga hukumannya dicuekin doang, sebenarnya kalau di paling juga di penjara. Tapi menurut Islam itu tidak demikian ya. Nah, di dalam Islam hukuman zina itu sangat berat. Bahkan bagi yang sudah pernah menikah yang berzina, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Dirajamnya pun bukan di tempat yang tertutup, tapi harus disaksikan oleh orang-orang muslim. Ya, untuk apa? Nah, disaksikan oleh semua orang itu untuk menjadi pelajaran bahwa perbuatan zina itu tidak boleh dilakukan. Inilah hukumannya untuk pelaku zina yang sudah pernah menikah. Kemudian yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Nah, kalau zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Nah, yang belum pernah menikah pun ada hukumannya, tapi lebih ringan. Tapi seringan-ringannya hukuman zina yaitu dicambuk sebanyak 100 kali. Kuat, nggak tahu dicambuk 100 kali. Dicambuknya pakai asas-asasnya religinya, dicambuknya juga ada khusus yang untuk mencambuknya ya. Kalau zaman dulu tuh memang hukumannya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah dicambuk sebanyak 100 kali itu diasingkan dari tempat tinggalnya selama 1 tahun. Diasingkannya di mana? Ya kalau sekarang bisa kayaknya di penjara gitu ya. Nah, tapi sayangnya sekarang itu perilaku seperti itu banyak pembelaannya.
gejalanya apa, asal suka-suka ya nggak apa-apa lah gitu kan ya. Kalau sekarang jadi kayak udah kembali ke zaman jahiliyah lagi ya, kalau sekarang miris gitu. Nah, padahal di Islam sudah disebutkan, bahkan dicantumkan di dalam Al-Quran, bukan hadis dhaif gitu ya. Hukumannya sudah ada, larangan mendekatinya sudah ada, tapi di zaman sekarang karena mungkin negara kita bukan negara Islam yang hukumnya tidak menerapkan hukum Islam, jadi banyak yang kayak menyepelekan ya, yang menyepelekan hal ini. Untuk selanjutnya, ada hadis tentang sholat dan zina. Nah, ada juga hadis larangannya. Di sini dijelaskan janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang bersama mereka. Nah, ini juga masih nyambung ke ayat yang tadi ya, wala berzina, janganlah mendekati zina, mendekatinya pun jangan. Nah, hadis ini juga menerangkan bahwa janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menemaninya. Kalau zaman sekarang mah istilahnya kalian lagi berduaan terus ada yang ketiga dibilangnya apa, setan istilahnya. Nah, padahal justru kalau berduaan itu setan yang mengikuti ya. Jadi kalau ada mahramnya itu setan yang mengikuti tidak boleh sebenarnya. Tapi kembali lagi ya, tapi kembali lagi mengenanya umat kita berzina. Innahu kana fahisyatan. Innahu jika dikasih tapi pakai titik tanah ya, itu bisa tadi berarti jadi dua fahisyatan satan. Ya teman-teman, kalian berkomitmen menanamkan iman dan takwa kalian. Insyaallah. Kalian siap memilih lingkungan dan teman yang baik untuk menghindari hal tersebut ya? Siap. Oke, selanjutnya ibu ada tugas untuk minggu depan untuk kalian. Astagfirullah. Kan tadi aku kalau izin iman kalau nggak ada tugas pada naon. Sabtu minggu libur ya. Nah, mau ngisi kekosongan libur kalian, ibu akan memberi tugas. Kalian harus membuat poster tentang larangan perbuatan zina dan pergaulan bebas siap. Insyaallah. Nanti disetorkan minggu depan siap. Insyaallah. Insyaallah baik. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah pertemuan kita telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk kalian di masa kini dan di masa depan.